Assalamualaikum. Peningkatan Indeks Kualitas Data ASN 2026 menyelesaikan disparitas, mengamankan masa depan karir ASN. Data will speak for you if you care to listen. Kualitas data bukan sekadar indikator sistem IT, melainkan investasi masa depan karir setiap ASN. Disparitas data atau data tidak akurat, tidak sinkron akan menghambat layanan manajemen terkunci, baik itu kenaikan pangkat, mutasi, pemberhentian, atau pensiun, dan berdampak pada kerugian karir ASN, penundaan hak, dan perlindungan. Arsitektur penggukaran IKDA atau Indeks Kualitas Data ASN. Completeness atau lengkap 100%. Ini representasi informasi yang utuh sesuai konteks. Misal riwayat pendidikan dan jabatan terisi. Timeless, ketepatan waktu. Kesesuaian kondisi data aktual dengan waktu yang ditetapkan, misal status aktif, non-aktif, sinkron dengan realita. Akurasi, representasi nilai data yang benar secara presisi atau tepat. Konsistensi, data lintas sumber tidak saling bertentangan, misal elemen NIP sesuai dengan tanggal lahir dan jenis kelamin. Realita disparitas nasional, ini fokus pada akar masalah. 1.846.187 total disparitas data ASN per 31 Maret 2026. 65,85%-nya adalah ini 1.215.709 kasus, yaitu belum SKP tahun sebelumnya yang merupakan prioritas utama. Sementara 164.525 ini kasus unit organisasinya non-aktif. 134.792 kasus gelar kosong. 9.933 kasus NIK belum valid. 60.577 kasus TMT CPNS ini lebih dibanding TMT PNS. Menyelesaikan 5 indikator teratas ini akan mengeliminasi lebih dari 85% dari seluruh beban disparitas nasional. Peta diagnostik 25 indikator disparitas: 1. SKP kosong, 2. Jabatan kosong, 3. Pendidikan kosong, 4. TMT PNS kosong, 5. Gelar kosong, 6. Email salah atau kosong. Untuk ketepatan waktu, 7. UNOR non-aktif atau unit organisasinya non-aktif, 8. JF belum diangkat, 9. CPNS lebih dari 1 tahun, 10. Struktural ganda, 11. CPNS ini 1 gata, 12. DPNK aktif, 11. BUP aktif. BUP itu batas usia pensiun. 12. CLTN, cuti di luar tanggungan negaranya lewat batas. 13. TMT CPNS lebih dibanding TMT PNS. DPK atau DPB salah. DPK ini diperbantukan, DPK itu dipekerjakan, DPB itu diperbantukan. 15. Masa kerja. Berikutnya struktural kurang dari 2 tahun. 16. NIK tidak valid. 17. Eselon TMS. 18. Salah NIP P3K. 19. JF-TMS, 20. JFU nomenklatur JF, 21. JPT bawah pangkat.
Untuk konsistensi 22, TMT CPNS di NIP 23, tanggal lahir di NIP 24, kelamin di NIP 25 tahun, angkat P3K. Resolusi yang pertama, penyelamatan data SKP 65% ini merupakan solusi. Masalahnya ASN belum mengisi atau menarik laporan kinerja 2 tahun sebelum cut off 2024-2025. Apakah instansi menggunakan kinerja BKN? Ya, jalur cepatnya instansi menggunakan kinerja BKN, buka halaman SKP di portal kinerja. Klik tombol kirim ke si ASN. Untuk aplikasi mandiri atau belum sinkron manual admin masuk layanan si ASN, pilih input usul permajaan, masukkan NIP, pilih kinerja, klik tambah, input data manual, simpan dan konfirmasi. Dimensi kelengkapan, profil dan pendidikan. Indikator masalah NIK belum valid, akar penyebabnya belum sinkron dengan data pusat Dukcapil. Aksi resolusi tercepat ASN, login ke My ASN, edit profil, data dukung, klik verifikasi NIK. Untuk nomor 0305, pendidikan atau gelar kosong, akar penyebabnya adalah pendidikan ada di riwayat tapi absen, tidak muncul di data utama si ASN. Aksi resolusi tercepat, admin klik refresh data pendidikan di data utama. Jika benar-benar kosong, input usul pencantuman gelar PG atau PMK. Untuk kasus nomor 06, email kosong atau format salah, akar penyebabnya format invalid atau terdeteksi duplikasi. Aksi resolusi tercepat, admin usul permajaan data pribadi, ubah email, pastikan format baku, nama @domain.com. Dimensi kelengkapan jabatan dan kepangkatan, indikator masalah, kasus 02, jabatan kosong, akar penyebab riwayat tercatat namun data utama si ASN kosong. Aksi tercepat, masuk profil ASN, data utama, posisi dan jabatan, klik tombol refresh data jabatan. Kasus 04, TMT PNS kosong, akar penyebab tanggal mulai tugas tidak terdata di sistem. Aksi tercepat, usul permajaan CPNS atau PNS, ubah riwayat input TMT PNS sesuai dokumen SK fisik. Kasus 08, formasi JF belum diangkat, jabatan fungsional CPNS calon jabatan fungsional lewat batas waktu 2 tahun belum diangkat. Ini penyebabnya. Solusi tercepat, usul pengangkatan baru via layanan IMUT, integrasi mutasi. Lanjutkan dengan permajaan riwayat jabatan. Kasus 21, nomor 21, JPT di bawah pangkat. Akar permasalahannya syarat kepangkatan minimal struktural tidak terpenuhi secara sistem. Solusi tercepat, usul permajaan golongan atau KP wajib melampirkan scan SK dan pertek KP. Pertimbangan teknis. Dimensi ketepatan waktu atau transisi status awal karir CPNS lebih dari 1 tahun terlambat dilantik PNS. Aksinya, lakukan permajaan CPNS atau PNS jika lebih dari 2 tahun wajib input nomor pertek C2TH. Pertek itu pertimbangan teknis. Untuk masa transisi, UNOR nonaktif tertinggal di unit lama pasca perubahan SOTK, susunan organisasi dan tata kelola. Aksi, silakan P3K Guru yang 2023 gunakan menu pindah UNOR P3K Guru, lainnya gunakan IMUT. Untuk masa cuti, CLTN melewati batas waktu cuti luar tanggungan negara habis. Aksinya, usul permajaan CLTN, pilih pengaktifan kembali dari CLTN. Akhir karir, BUP masih aktif. Ini batas usia pensiun, melewati batas usia pensiun tapi tercatat aktif.
Segera input usul pemberhentian di layanan pemberhentian si ASN instansi. Dimensi konsistensi atau anatomi NIP ini merupakan tanggal, bulan, tahun. Untuk 2010 ini TMT CPNS dan 01 ini tahun angkat untuk P3K. Yang satu di sini artinya jenis kelamin gitu. Yang sementara yang 3 digit terakhir adalah nomor urut. Aturan mutlak dan resolusi universal. Aturan mutlak komponen NIP yang tercantum di sistem wajib identik dengan data utama, tanggal lahir, TMT, jenis kelamin. Untuk resolusi universal, apabila terjadi kesalahan struktural pada digit NIP, instansi tidak menggunakan fitur permajaan biasa. Resolusi wajib melalui pengajuan perbaikan elemen NIP melalui layanan SKK atau Sistem Kekurangan Kepegawaian pada si ASN instansi. Memilih jalur resolusi yang tepat. Siapa yang bertindak mandiri? Data ada di riwayat tapi kosong di data utama. Ini tombol refresh data utama si ASN, sinkronisasi instan pendidikan dan jabatan. Data riwayat salah atau belum update. Ini layanan permajaan si ASN, admin, ubah kinerja, CPNS, UNOR, email. Terjadi mutasi perubahan SOTK atau nomenklatur. Ini layanan imut, pemindahan massal, nomenklatur JF, UNOR non-aktif. Kesalahan fundamental pada struktur elemen NIP, layanan SKK, Sistem Kekurangan Kepegawaian, perbaikan identitas akar. Sinergi ASN dan instansi. Tugas ASN proaktif, pantau aplikasi My ASN secara berkala, pastikan target dan realisasi kinerja telah disubmit tepat waktu ke atasan. Lakukan verifikasi NIK dan KK mandiri melalui fitur integrasi Dukcapil. Siapkan dan unggah dokumen dukung digital seperti ijazah, SK segera jika menemukan anomali profil. Tugas instansi atau BKPSDM eksekutor, eksekusi fitur refresh data secara massal untuk kasus anomali ringan. Proses usul permajaan dan imut di ASN secara proaktif berdasarkan laporan mandiri ASN. Bagi instansi dengan aplikasi lokal, lakukan sinkronisasi web service secara ketat dengan sistem BKN, eskalasi kendali sistem ke helpdesk BKN pusat atau Kanrek untuk kasus pengecualian yang dikunci atau SKK. Dari disparitas menuju presisi, dari gap menuju ke akurat atau tepat. Memperbaiki disparitas data bukan sekadar kepatuhan administratif pada instrumen teknis. Ini adalah momentum membangun kesadaran kolektif untuk memastikan setiap langkah pengabdian tercatat dengan benar. Data yang presisi adalah fondasi manajemen talenta yang adil. Bersama kita wujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan adaptif menuju Indonesia Emas 2045. Salam satu data ASN. Bismillah. Wassalam.